mengambil satu pil dari tabung dan menjatuhkannya ke dalam kantong dosis tunggal. Kantong kemudian disegel dan diberi kode batang. Pil dan ampul juga dapat dibungkus dengan pil pik. Jadi pil pik ini melakukan pemeriksaan sekunder berupa ukuran dan bentuk pil dengan memotret setiap kantong. Pil yang rusak, hancur, atau tidak layak akan dibuang dan gambar hasil potret dipersiapkan. Next. Berikut merupakan cara kerja dari pil pik. Jadi lengan robotik memindahkan kantong dosis tunggal untuk disimpan di tempat penyimpanan sampai obat tersebut diminta melalui permintaan resep. Setelah pesanan obat diterima, mesin akan diarahkan untuk menarik obat yang sesuai dengan permintaan dari penyimpanan. Untuk bagian dispensing, unit dos dipindai dan diverifikasi, kemudian ditempatkan pada ring pick sesuai dengan urutan waktu administrasi. Label pasien dicetak dan barcode dipindai untuk memvalidasi isi pick ring. Bagian return, jadi obat-obatan yang tidak digunakan dikembalikan ke pick ring dan label pasien dibuang dan pengepakan obat dengan unit dos dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam pins. Saat pins berputar, barcode dipindai dan dikembalikan ke tempat penyimpanan. Next. Adapun hal-hal penting dalam automation and robotic for sorting, packaging, and dispensing ini, jadi pil pik ini memiliki desain khusus dalam dispense obat di farmasi. Kombinasi antara konsep barcode, sistem order otomatis dari farmasi, dan sistem kerja alat ini akan menurunkan keterlibatan manusia dalam proses pelayanan. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan saat penerapan sistem pil pik, yaitu faktor tersebut akan berpotensi meningkatkan medication error atau menimbulkan jenis error lainnya jika diabaikan. Next. Berikut faktor yang harus diperhatikan antara lain, saat proses pengisian obat pada mesin obat yang terisi harus benar, karena jika salah maka hasilnya akan salah. Kemudian faktor yang kedua, masih adanya faktor yang tidak dapat dikontrol oleh alat otomatis ini, seperti penerapan pil pik di ruang keperawatan. Peluang error yaitu commission error, bahwa obat masih harus ditunggu dari farmasi ke ruang perawatan atau belum diisi oleh farmasi, atau masih harus menunggu konfirmasi sebelum pemberian obat kepada pasien. Next. Yang ketiga, lokasi penerapan pil pik. Yang keempat, pada saat proses pemesanan obat datang berupa resep, farmasi perlu melakukan verifikasi atau pengesahan resep. Informasi permintaan obat akan diteruskan ke alat dan obat akan keluar secara otomatis dari alat, baik terlabel maupun tidak terlabel. Next. Adapun poin kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari mesin ini, yaitu next. Peningkatan kecepatan dan efisiensi, di mana integrasi robot dan perangkat lunak yang canggih dapat menjalankan serangkaian gerakan terprogram yang sama dan lebih cepat, konsisten, dan tanpa risiko cedera. Kemudian yang kedua, mengurangi cedera karyawan. Yang ketiga, kontrol kualitas dan standarisasi yang lebih tinggi. Keempat, mendapat meningkatkan otomatisasi lama untuk pengemasan dan penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, mengurangi resiko pemberian obat yang salah, kemudian menciptakan alur kerja kefarmasian yang lebih efisien, mengurangi biaya pelatihan, menghilangkan kesalahan manusia, kemudian meningkatkan pengulangan dan reproduktivitas, dan menghilangkan potensi kontaminasi manusia. Next. Adapun kekurangan dari pil pik ini, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Pengadaan dan implementasi pil pik ini memerlukan investasi awal yang signifikan, di mana rumah sakit harus mempertimbangkan biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan alat pil pik. Kemudian pil pik tidak dirancang untuk menyiapkan obat racikan, di mana lebih tepat pil pik ini digunakan untuk distribusi obat dalam dosis siap pakai. Jadi pil pik ini dirancang untuk otomatisasi dalam distribusi obat, terutama untuk mempersiapkan dan mendistribusikan obat dalam bentuk dosis tunggal. Yang ketiga, dapat ketergantungan pada teknologi, di mana ketergantungan ini bisa menjadi risiko jika terjadi kegagalan teknis seperti kerusakan perangkat atau kesalahan sistem,
di mana pelayanan dapat terganggu yang berpotensi menunda pemberian obat penting. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Yang mengerjakan yang sama ada yang mau menambahkan? Permisi Ibu, kami dari Ya, kelompok 5B. terima kasih. Secara keseluruhan, jika dilihat dari hasil PPT-nya dengan hasil kerja kelompok kami, tidak ada berbeda begitu jauh, intinya masih tetap sama, Ibu. Oke. Eh, Hebat deh bisa sama ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mengerjakan ini cuma satu kelompok aja yang sama atau berapa kelompok? Sama juga hasilnya? Hanya berdua Bu yang mengerjakan Hanya topik ini. berdua. Iya. Oke. Eh, ada videonya nggak untuk kelompok yang presentasi ini? Untuk pilpiknya sendiri. Ada sources untuk video nggak? Tadi kan hanya diberikan gambar, gitu ya. Halo, Iya, ini ada bisa Bu. dengar suara saya nggak sih? Gimana? Ada apa enggak? Iya, ada Bu. Akan kami tampilkan Ada. videonya. Nanti dimasukkan tambahannya ya, Oh, iya, baik. karena itu kan yang tadi kamu tampilkan kan hanya berupa gambar aja gitu ya. Oke, silakan yuk selanjutnya. Yuk. Baik Ibu, terima kasih. Untuk topik selanjutnya, remote patient monitoring. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik teknologi kesehatan untuk pelayanan farmasi remote patient monitoring. Blood pressure pulse. Next. Yang pertama ada tensimeter digital. Tensimeter digital merupakan jenis tensimeter modern yang digunakan untuk menampilkan tekanan darah manusia secara digital. Tensimeter digital bekerja berdasarkan metode oscillometry di mana untuk menentukan sistole, diastole pasien menggunakan sensor tekanan sebagai transducer yang akan mendeteksi tekanan darah dan perubahan sinyal osilasi akibat detak jantung. Next, ada dua jenis tensimeter digital, yakni ada tensimeter digital lengan atas dan tensimeter digital pergelangan tangan. Tensimeter digital lengan atas memiliki manset yang lebih besar karena ditempatkan pada lengan bagian atas, manset dan alat tidak menyatu atau terpisah. Pada tensimeter digital lengan atas biasanya lebih akurat dibanding dengan tensimeter digital pergelangan tangan. Yang kedua ada pelayanan kefarmasian dengan blood pressure cuff. Tensimeter digital. Penggunaan blood pressure cuff dapat membantu farmasis dalam menghindari medication error, terutama mengurangi kesalahan pemberian obat. Selanjutnya ada manfaat blood pressure cuff, yaitu tensimeter digital. Yang pertama meningkatkan kualitas layanan kefarmasian. Yang kedua ada efisiensi dalam monitoring kesehatan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat ada pengurangan risiko human error. Yang kelima ada meningkatkan kepuasan pasien. Yang keenam ada mempermudah penanganan darurat. Selanjutnya ada cara kerja tensimeter digital. Yang pertama, manset dipasang di lengan atas atau pergelangan tangan. Yang kedua, pompa udara secara otomatis memompa manset hingga tekanan tertentu. Yang ketiga ada tekanan yang cukup mencegah aliran darah di arteri utama. Yang keempat ada tekanan dilepaskan secara bertahap menggunakan katup seloid. Yang kelima ada sensor tekanan mendeteksi sinyal oscillometrik. Yang keenam ada tekanan sistolik ditentukan saat darah mulai mengalir kembali melalui arteri.
Yang ketujuh ada tekanan diastolik ditentukan saat aliran darah tidak lagi dibatasi. Yang kedelapan ada hasil pengukuran ditampilkan di layar tensimeter. Yang keempat ada hal penting dalam penggunaan blood pressure cuff. Yang pertama, responden sebaiknya menghindari kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, dan makan minimal 30 menit sebelum pengukuran. Lalu, yang kedua ada perhatikan posisi duduk saat akan menggunakan dosimeter digital. Yang ketiga ada pastikan tidak ada udara yang tersisa dalam bladder pada mindset. Yang keempat, sesuaikan ukuran mindset dengan lengan. Ukuran mindset juga harus sesuai dengan pemasangan yang benar. Yang kelima ada perhatikan posisi pemasangan mindset. Yang keenam ada sebelum menekan tombol start, pastikan tingginya mindset dengan jantung. Yang ketujuh ada tekan tombol pompa dan tunggulah sampai alat benar-benar berhenti bekerja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi blood pressure cuff. Yang pertama, kemudahan penggunaan, akurasi yang cukup baik, pengukuran cepat dan praktis, fitur tambahan, kenyamanan pasien, portabilitas, dan mengurangi human error. Selanjutnya ada kekurangan blood pressure cuff. Yang pertama ada akurasi bisa terganggu, yang kedua harga lebih mahal, yang ketiga ada ketergantungan pada baterai atau listrik, yang keempat tidak semua tipe sesuai untuk semua pasien, yang kelima ada kalibrasi diperlukan secara berkala. Yang keenam ada kesulitan dalam penggunaan untuk orang tua, yang ketujuh ada sensitivitas terhadap gerakan, yang kedelapan ada keterbatasan pada beberapa jenis tekanan darah. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok yang mengerjakan yang sama mungkin mau menambahkan? Atau sama juga? Selamat sore, Bu. Ya, Izin masuk. gimana? Kami dari Ya, kelompok silakan. 6B. Ya. Kami menjelaskan alat dengan menggunakan remote version control. Kami memilih alatnya yaitu Boleh di-share nggak? Boleh di-share nggak? video sensor, Ibu. Ya. Mohon ditunggu, Bu. Oke. Seperti ini, Bu. Jadi di sini kami memilih alat vital pads, di mana alat ini menggunakan teknologi biosensor, Bu. Tujuannya itu alat ini ditempelkan di bagian dada pasien agar bisa memonitoring tanda-tanda vital dari pasien itu. Termasuk alat ini juga bisa mendeteksi apabila pasien tiba-tiba terjatuh, juga bisa mendeteksi denyut nadi pasien, suhu tubuh, dan lain-lainnya, Ibu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih infonya. Tapi maksud saya di sini remote monitoring patient itu sebetulnya adalah mirip-mirip dengan kegiatan home care gitu. Tetapi yang bisa menggunakan berbasis teknologi, kalau home care kan masih manual gitu ya. Tapi maksud saya itu ke sana gitu. Cuman kok semuanya jadi malah kayak alkes ya. Oke deh kalau gitu. Silakan ya yang di kelompok berikutnya aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya topik remote medication verification. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi. Baik, selamat siang Ibu Rini dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aplikasi SIM RS dalam penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit. Berikut nama anggota kelompok untuk kelompok kami. Ada Devi, Brian, Anita, Yoga, dan dengan saya sendiri, Priscilla Devianti. Kemudian untuk aplikasi SIM RS dalam penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit,
bermanfaat dalam meningkatkan kinerja rumah sakit terhadap kecepatan pengambilan keputusan dalam menyusun strategi. Integrasi rekam medis elektronik ini dengan sistem SIM-RS memberikan banyak manfaat bagi farmasi, di antaranya peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas perawatan, pemantauan pasien, koordinasi antar departemen yang lebih lancar, serta pengecekan ketersediaan obat. Kemudian di mana di dalam software SIM-RS ini rekam medis elektronik ini berisikan informasi pasien secara elektronik sehingga seorang farmasi dapat dengan mudah mengevaluasi dan memonitoring pasien dilihat dari rekam medis tersebut. Fitur-fitur rekam medis elektronik ada yang pertama ada asesmen awal pasien terkait gejala dan keluhan, kemudian vital sign pasien, diagnosis pasien, tindakan medis pasien, hasil lab, hasil radiologi, dan resep, di mana mencatat obat yang telah diberikan dan dosisnya, serta pemantauan terapi obat. Next. Kemudian dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit harus memiliki sistem elektronik rekam medis. Hal tersebut diatur dalam undang-undang, di mana sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis, serta menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Untuk mencapai sistem elektronik rekam medis suatu rumah sakit harus didukung suatu sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu salah satunya SIM-RS ini, di mana SIM-RS ini bagus. SIM-RS yang bagus harus dapat mengintegrasikan seluruh data yang ada selama pelayanan di rumah sakit. Data yang dimaksud adalah pelayanan pengelolaan sediaan farmasi. Pengolahan data pasien berisikan jadwal medis, catatan kontrol, dan riwayat pengobatan, di mana informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang bertanggung jawab untuk kesembuhan pasien. Sistem informasi manajemen farmasi ini dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi data, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas pelayanan farmasi. Sumber daya manusia sangat berperan dalam kemajuan suatu fasilitas kesehatan, di mana kualitas SDM sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Berikut adalah cara kerja aplikasi SIM-RS dalam penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit. Salah satu yang kami gunakan itu merupakan SIM-RS Cendana, di mana tahap yang pertama yaitu login sistem dengan memasukkan username dan password yang sudah diberikan, kemudian menggunakan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer atau tablet. Kemudian yang kedua, mencari dan membuka rekam medis pasien, di mana dengan menggunakan fitur pencarian dengan memasukkan nama, nomor rekam medis, atau informasi identifikasi lainnya. Kemudian memilih pasien dengan mengklik pada nama pasien sesuai untuk membuka rekam medis elektronik mereka. Kemudian yang ketiga, melihat riwayat medis dengan mengakses data medis, di mana setelah membuka rekam medis pasien, maka dapat melihat riwayat medis termasuk diagnosa sebelumnya, hasil lab, riwayat pengobatan, dan catatan lainnya. Kemudian ada filter informasi, di mana menggunakan fitur filter untuk melihat data spesifik sesuai kebutuhan. Next. Kemudian yang keempat, ada di bagian mencatat kunjungan pasien, di mana dengan pada bagian tambah catatan baru, dipilih opsi untuk menambahkan catatan kunjungan baru, kemudian isi informasi dengan memasukkan detail kunjungan termasuk keluhan utama, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, dan rencana perawatan. Kemudian dengan klik simpan, pastikan untuk menyimpan catatan tersebut agar tersimpan dalam sistem rekam medis elektronik. Kemudian yang kelima, bagian memberikan resep dan rujukan. Untuk membuat resep, digunakan fitur pembuatan resep untuk meresepkan obat. Pilih obat dari daftar yang tersedia dan menentukan dosis serta durasi penggunaan. Kemudian pada bagian rujukan, jika diperlukan, buat rujukan untuk pasien ke spesialis atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian pada bagian yang keenam, memperbarui dan memeriksa hasil laboratorium.
Untuk input hasil data lab itu bisa dengan memasukkan hasil lab yang baru diterima ke dalam rekam medis pasien. Kemudian bisa dilihat review hasil lab, bisa ditinjau hasil lab yang telah dimasukkan untuk membantu dalam membuat diagnosa dan menentukan perawatan lanjutan. Next. Kemudian pada bagian yang ketujuh ada dengan mengatur janji temu. Yang pertama, untuk jadwal kunjungan digunakan fitur penjadwalan untuk mengatur janji temu berikutnya bagi pasien. Kemudian pastikan pasien mendapatkan notifikasi terkait jadwal kunjungan mereka. Yang kedelapan, pada bagian keamanan dan kerahasiaan, sistem harus selalu di-log out dari sistem setelah selesai menggunakan dan untuk menjaga keamanan data, serta memastikan untuk mematuhi kebijakan kerahasiaan dan privasi yang berlaku dalam penggunaan rekam medis elektronik. Untuk hal penting dalam penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit, yang pertama, rekam medis elektronik harus aman, di mana untuk memastikan keamanan rekam medis elektronik diperlukan adanya kontrol akses sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Kemudian harus informatif, di mana penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk keperluan pelayanan kesehatan harus tersedia secara komprehensif dalam rekam medis elektronik. Yang ketiga, harus efektif dan efisien, di mana rekam medis elektronik perlu menggunakan standar data agar lebih efektif dan efisien. Misalnya standar data HL7FHIR yang merupakan standar terbaru di bidang pertukaran data kesehatan elektronik. Kemudian juga harus bermutu, di mana rekam medis elektronik bermutu memiliki dampak positif yang signifikan pada pelayanan kesehatan, di mana pelayanan menjadi lebih cepat, lebih akurat dalam pengumpulan catatan dan pengumpulan data, kemudian meningkatkan mutu pelayanan. Serta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan HK nomor 1.7 Menkes garing 1423 tahun 2022 yang mengatur pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik menandai langkah penting dalam upaya standarisasi data kesehatan di Indonesia. Untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi SIM RS dalam penerapan rekam medis di rumah sakit ini, untuk kelebihannya ada efisiensi administrasi pasien, pengelolaan persediaan obat yang lebih efektif, mencegah duplikasi data, dan aksesibilitas berbasis cloud. Kemudian untuk kekurangannya, biaya implementasinya cukup tinggi, kemudian ketergantungan pada teknologi, dan serta terhadap pelatihan dan adaptasi dari penggunaan rekam medis elektronik ini. Baik, sekian dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, baik dari Ibu Rini ataupun teman-teman, dipersilahkan. Baik, terima kasih presentasinya. Saya setuju dengan pernyataanmu gitu ya tentang kerahasiaan pasien, terutama ketika kita menggunakan bentuknya adalah elektronik gitu ya. Salah satu cara yang bisa disarankan adalah selalu melog out ya, supaya kerahasiaan pasien tadi tetap terjaga apapun bentuk elektronik yang kita akan gunakan gitu ya. Kalau kita perhatikan, salah satu risiko dari menggunakan teknologi berbasis teknologi itu adalah kerahasiaan pasien. Padahal kita tahu bahwa kerahasiaan pasien itu menjadi yang sangat penting gitu ya. Nah, salah satu caranya ya yang saya baca itu adalah dengan selalu melog out ya. Yang kedua, bisa saja tidak meletakkan catatan apapun di komputer, dan atau yang ketiga jika memungkinkan adalah menggunakan komputer yang sendiri gitu ya. Artinya kalaupun harus bersama harus ada tingkatan akses supaya tidak semua orang yang menggunakan komputer bersama bisa mengakses ya. Itu salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pasien. Oke. Ini adalah contoh
Jadi medication verification ya mau tidak mau kalau farmasis harus melakukannya. Kalau itu memang bentuk digital, salah satunya adalah menggunakan electronic health records ya, rekam medis elektronik. Meskipun kenyataannya ini teorinya gitu ya, kenyataannya gimana ya yang rekam medis elektronik ya Yan? Kenyataannya beda tempat, beda juga regulasi ketaatannya, Ibu. Ya, dan semua data juga belum tentu lengkap ada di sana gitu ya. Iya, benar Ibu. Oke, terima kasih. Silakan yang berikutnya yuk. Baik, terima kasih masukannya Ibu. Selanjutnya topik teknologi for control drugs. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 8B. Di sini kami akan membahas mengenai teknologi for control drugs. Nah, bisa di next. Jadi untuk teknologi ini kami mengambil contoh yaitu teknologi atau sistem ADC, yaitu Automated Dispensing Cabinet. Bisa di next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Nah, untuk teknologi ADC atau Automated Dispensing Cabinet ini merupakan salah satu bentuk teknologi yang paling banyak digunakan dan terintegrasi dengan sistem penggunaan obat saat ini. Nah, ADC ini juga dikatakan sebagai suatu sistem berbasis komputer untuk membantu proses pemantauan, pengendalian, dan juga monitoring, meliputi penyimpanan serta penyaluran obat di tempat perawatan di rumah sakit. Nah, sistem ini terutama digunakan oleh rumah sakit yang menerapkan manajemen pengobatan terdesentralisasi, yaitu suatu manajemen di mana obat-obatan dikelola secara terpusat tetapi didistribusikan secara fisik ke berbagai tempat perawatan di rumah sakit. Bisa di next. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi saat ini dapat diterapkan dalam mendukung pelayanan kefarmasian. Nah, dalam teknologi yang berkembang pesat ini, farmasis harus terus beradaptasi dan tetap menggunakan perkembangan teknologi demi menjadi tenaga kesehatan yang relevan dan melek akan perubahan zaman. Nah, kebutuhan untuk menerapkan teknologi semakin meningkat karena manfaatnya yang nyata. Nah, salah satu penerapan teknologi dalam pelayanan farmasi yaitu dalam hal pemberian, pemantauan, mengontrol, dan memonitori penggunaan obat kepada pasien, yaitu salah satunya Automated Dispensing Cabinet atau ADC. Nah, sistem ini memudahkan tenaga kefarmasian dalam mengontrol pengeluaran obat yang diminta oleh pasien. Sebagai contohnya, proses keluarnya obat yang sebelumnya memakan waktu cukup lama, kini dapat dipercepat berkat bantuan teknologi ADC ini. Dengan sistem ini, tenaga kefarmasian dapat lebih mudah mengakses, mengelola, mendistribusikan obat kepada pasien dengan cepat dan juga efisien. Nah, selain itu, ADC juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian obat, meningkatkan akurasi dalam pencatatan, dan juga memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat sesuai dengan resep dokter. Nah, dengan demikian, penerapan teknologi ADC tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien dalam mendapatkan terapi yang mereka butuhkan atau yang disesuai dengan diresepkan oleh dokter. Bisa di next. Nah, berikut merupakan cara kerja yang kami peroleh melalui jurnal, di mana ini alur kerja operasional ADC di salah satu unit di rumah sakit, di mana ADC ini biasanya diletakkan di bagian yang terletak mudah untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan. Kemudian ketika pasien masuk itu ke suatu instalasi, nah perawat akan memindai gelang identitas pasien. Informasi akan muncul di layar dinamis, di mana termasuk dalam daftar pasien yang sedang dirawat. Setelah informasi pasien muncul di layar dinamis, nah perawat dapat menggunakan ADC ini untuk mengambil informasi lengkap tentang pasien tersebut, termasuk riwayat pengobatannya. Nah, setelah memilih pasien, layar ADC ini akan menampilkan daftar obat-obatan yang telah diresepkan oleh pasien tersebut. Nah, obat yang sudah tersedia dan siap diambil akan ditandai dengan warna hijau. Nah, ketika dokter meresepkan obat baru, resep tersebut akan langsung masuk ke sistem komputer. Nah, di sini perannya yaitu apoteker akan memeriksa resep yang baru masuk untuk memastikan bahwa resep tersebut sudah benar dan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, setelah apoteker menyetujui resep, status ketersediaan obat di ADC akan berubah menjadi hijau,
yang artinya obat tersebut sudah siap diambil. Perawat akan memilih obat yang diinginkan di layar ADC, kemudian ADC akan otomatis membuka laci yang berisi obat tersebut, sehingga perawat akan mengambil obatnya dengan cepat dan juga efisien. Dengan demikian, sistem ADC ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kepuasan pasien. Bisa di next. Selain di unit bedah, kami juga memperoleh penggunaan sistem atau teknologi ADC ini di unit-unit umum di rumah sakit. Di mana berikut merupakan beberapa gambar yang kami ambil, di mana yang pertama yang perlu dilakukan yaitu sign in, di mana sign in ini bisa menggunakan ID card ataupun facial recognition. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa fitur di sini yang dijelaskan dalam video tersebut, yaitu supplement, inventory check, kemudian take medicine and return medication. Kemudian sesudahnya itu akan terintegrasi secara langsung kepada data pasien, data klinis pasien dan juga riwayat pengobatan yang diresepkan oleh dokter. Kemudian obat itu akan segera diproses oleh staf di sana, itu dengan membuka konfigurasi alat. Nah, di sini bisa dilihat yang pada gambar di bawah kanan pojok itu ada rak penyimpanan obat, mana apabila itu sudah diklik sesuai dengan data pasien, maka hanya rak obat itu saja yang terbuka. Bisa di next. Kemudian beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADC ini, yaitu ADC ini membantu pihak kefarmasian dalam proses dispensing untuk mendapatkan hasil maksimal berupa penurunan angka medication error. Di mana ADC ini harus terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit atau IFRS. Nah, pada saat proses pemesanan obat, resep perlu diverifikasi oleh pihak kefarmasian. Informasi permintaan obat termasuk jenis, dosis, jumlah, cara pemakaian, dan identitas pasien diteruskan ke ADC yang otomatis mendispense obat tersebut. Desain ADC yang menggabungkan barcode dan sistem order otomatis mengurangi keterlibatan manusia sehingga meminimalkan potensi kesalahan. Tadi next. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu saat mengisi obat di mesin ADC ini. Penting untuk memastikan keakuratan pengisian. Mesin ADC ini memiliki spesifikasi untuk pengelolaan obat dapat diisi secara manual ataupun otomatis. Di mana sistem pengamanan yang umum digunakan adalah pemeriksaan ganda dengan barcode yang mencegah kesalahan seperti memasukkan obat kadaluarsa atau jenis obat yang salah. Kemudian terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh ADC seperti penerapannya di ruang konservasi, di mana salah satu potensi kesalahannya ada omission error, di mana obat perlu menunggu dari farmasi atau konfirmasi dosis dari dokter. Kemudian pemilihan lokasi penerapan ADC harus hati-hati, di mana karena tidak semua ruangan cocok untuk penggunaannya. Dalam situasi darurat ini, ADC tidak direkomendasikan untuk digunakan. Bisa di next. Beberapa kelebihan ADC ini, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional bagi staf, perawat, dan juga apoteker. Kemudian kedua, peningkatan praktik manajemen pengobatan untuk meningkatkan keselamatan pasien, dan juga dapat menurunkan angka medication error. Yang ketiga, perawat memiliki akses terhadap obat-obatan dan memfasilitasi pemberian obat secara tepat waktu. Yang keempat, penggunaan obat menjadi tidak sembarangan. Kemudian 5, pengendalian, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan dapat dilacak untuk meningkatkan kontrol inventaris. Nah, ADC ini juga dapat dihubungkan dengan teknologi barcode untuk mengotomatisasikan proses pengisian ulang stok dan juga melacak penyaluran obat-obat. Kemudian implementasi ADC ini apabila dihubungkan dengan sistem barcode di tempat perawatan, kecocokan elektronik antara obat yang diresepkan oleh dokter dan juga obat yang dipilih dapat dipastikan atau terjamin. Bisa di next. Namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dengan adanya sistem ADC ini. Yang pertama yaitu penggunaan biaya relatif lebih tinggi. ADC ini menggunakan software yang biaya penggunaan serta perawatannya lebih tinggi, sehingga hal ini menjadi beban bagi rumah sakit. Yang kedua, memerlukan SDM yang terlatih dan terkualifikasi, di mana dengan pengimplementasian ADC ini membutuhkan staf yang terlatih dan juga dalam mengoperasikannya dan juga memasukkan obat ke dalam mesin. Kemudian yang ketiga, implementasi ADM juga menimbulkan beberapa masalah seperti kelalaian teknis farmasi dalam menyortir obat yang sudah expired dan juga kesalahan memasukkan obat ke dalam ADC. Yang keempat, proses memasukkan obat ke dalam sistem yang lama. Teknis farmasi cukup menyita waktu untuk memasukkan obat ke ADC, terutama apabila dilakukan secara manual. Yang kelima, sulit untuk dilakukan dalam pelayanan darurat. ADC tidak direkomendasikan digunakan saat gawat darurat karena perawat lebih memilih
mengambil obat langsung tanpa harus mengisi komputer terlebih dahulu, sehingga hal ini memperlambat pengambilan obat. Bisa di next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8B. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan, dipersilakan kepada Ibu Rini dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya, Agus. Saya setuju ya bahwa tidak semua teknologi itu bisa diterapkan gitu ya. Kalau dalam hal ini dikatakan bahwa ADC tidak cocok untuk di ruang gawat darurat itu ya benar, karena justru akan memperlambat proses pengambilan obat dan malah penyelamatan pasien malah dapat terganggu ya. Oke, terima kasih sharingnya. Silakan kelompok. Baik, Ibu, berikutnya Automated Storage and Retrieval Lockers. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi. Baik, selamat siang. Apakah sudah terdengar? Ya, Baik, Terdengar. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang Automated Storage Retrieval Locker. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. ARS adalah suatu sistem dengan tingkat akurasi tinggi yang bekerja secara otomatis dalam penyimpanan, pengambilan, pengangkatan, dan pemindahan barang. Sistem ini memiliki peranan penting di industri besar seperti pabrik otomotif dan perusahaan produksi massal untuk membantu sistem manajemen inventaris di gudang dan area penyimpanan yang luas. Dengan kecepatan keamanan dan akurasi yang tinggi membuat penggunaan ARS mampu mengefisiensikan waktu dan mengurangi biaya tenaga kerja. Salah satu ASRS yang kami gunakan di sini adalah box speaker. Sistem ini menyediakan penyimpanan obat berkapasitas besar sehingga kemungkinan penyimpanan obat-obatan pada suhu ruang, pendinginan penuh dan pendinginan sebagian. Dengan mengotomatisasikan sepenuhnya penyimpanan serta pengambilan obat, penggunaan box speaker tidak hanya menghindari kesalahan dalam pengambilan obat, namun juga meningkatkan efisiensi kerja sehingga memungkinkan tenaga kerja kefarmasian menghemat waktu dalam mencari, mengambil serta memverifikasi obat-obatan. Permisi, Ya, mohon maaf memotong, ini slide-nya nggak gerak, jadi masih terima kasih. apakah slide-nya sudah terlihat? ya sudah terlihat. Tapi Oh. kamu bicara itu harus sesuai slide-nya, ya. Slide-nya Baik. kemana, bicaranya kemana. Oke, silakan yuk lanjut. Pelayanan kefarmasian dengan teknologi box speaker. Sistem ini memungkinkan penyimpanan obat dengan kepadatan tinggi dan kontrol akses yang ketat sehingga meningkatkan manajemen stok dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Dengan adanya kontrol stok otomatis dan pemesanan, pengajian meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, sistem pengendalian inventaris obat yang menggabungkan fungsi pemainan barcode ini diperlukan untuk membantu mengurangi konsumsi obat secara keseluruhan serta menurunkan pemborosan obat akibat kadaluarsa sehingga hal ini dapat mencegah terjadi medication error seperti salah pemberian obat yang telah melewati batas kadaluarsa. Yang ketiga, sistem penyimpanan dan penyiapan obat ini berjalan lebih ringkas, memiliki alur kerja yang lebih efisien karena dapat menghindari pemeliharaan inventaris yang makan banyak waktu. Tingkat kesalahan tenaga kefarmasian berkurang dengan adanya otomatisasi teknologi. Hal ini juga membuat pengeluaran obat lebih cepat atau lebih aman, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien karena penggunaan waktu tunggu. Yang keempat, teknologi ini memungkinkan pengurangan beban kerja seorang farmasis untuk melakukan penyimpanan obat atau pengambilan obat secara manual, sehingga farmasis dapat mengalokasikan banyak waktunya untuk konsultasi atau pelayanan pada pasien, serta mengendalikan tugas-tugas klinis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian secara keseluruhan. Berikut ini merupakan cara kerja
dari box picker. Yang pertama ada loading, di mana teknisi di sini melakukan input barang dari distributor yang obat baru datang. Yang pertama seorang teknisi memilih option load pada operator box picker. Yang kedua, langkah selanjutnya seorang teknisi memasukkan data obat dengan cara men-scan atau memindai barcode pada obat tersebut, lalu memasukkan jumlah dan tanggal kadaluarsa pada obat tersebut. Yang ketiga, box picker mengambil box yang sesuai dengan obat tersebut dengan mengirimkan kotak tersebut ke akses stasiun operator. Yang keempat, setelah box ke stasiun operator, teknisi membuka laci akses dan menaruh obat tersebut ke dalam box. Box picker ini akan menempatkan obat-obat ini secara otomatis ke dalam sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Setiap obat akan disimpan ke dalam rak yang diatur oleh box picker berdasarkan klasifikasi yang diprogramkan sebelumnya. Misalkan berdasarkan jenis obat, sensitivitas suhu. Ini adalah dispensing, di mana dispensing ini merupakan pengambilan obat pada box picker tersebut. Yang pertama, jika teknisi memerlukan obat untuk pasien, mereka akan mengirimkan permintaan melalui sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, box picker akan menavigasi ke lokasi yang sesuai di mana obat tersebut disimpan dengan menggunakan mekanisme robotik. Box picker akan mengambil kotak tersebut dari rak atau laci. Yang ketiga, setelah box tersebut sampai ke stasiun operator, terdapat lampu hijau yang menunjukkan box tersebut tidak terkunci dan dapat dibuka. Yang keempat, seorang teknisi selanjutnya memeriksa obat tersebut, apakah obat tersebut sudah sesuai pada permintaan. Jika sudah benar, lalu dipindai kode barang untuk diverifikasi. Yang kelima, setelah obat tersebut dipindai, selanjutnya dikonfirmasi jumlah inventory dan diperbarui dalam sistem. Yang keenam, setelah teknisi memindai suatu produk, selanjutnya box picker akan mengambil box tersebut yang akan diserahkan sesuai permintaan teknisi. Hal-hal yang penting dalam penerapan box picker. Yang pertama ada pemantauan suhu dan kelembapan, di mana penyimpanan pengaturan obat dapat dikonfigurasikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah obat tersebut memerlukan pendinginan atau tidak. Yang kedua, cara pengelolaan obat kadaluarsa. Sistem penyimpanan ASRS mengelola obat-obatan yang kadaluarsa dengan mendigitalkan inventaris obat dan mematuhi metode FIFO, first expired, first out. Pada saat proses loading obat atau proses penginputan obat baru yang akan dimasukkan oleh sistem ke dalam masing-masing box obat, petugas harus dengan teliti dan benar dalam memastikan penginputan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, maintenance peralatan teknologi. Sistem ini memerlukan perawatan berkelanjutan dan perbaikan berkala. Terlebih lagi, memperbaiki peralatan ASRS mungkin memerlukan keahlian khusus, yang berarti perbaikan mungkin lebih mahal dibandingkan dengan biaya perbaikan pada peralatan gudang biasa. Aktivitas pemeliharaan mungkin memerlukan penggantian operasi sebagian atau menyeluruh, sehingga perusahaan yang menerapkan solusi ASRS harus mempertimbangkan biaya waktu henti dan gangguan produksi akibat kerusakan peralatan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan penerapan box picker. Kelebihan box picker ini meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pemberian obat, pengurangan beban kerja, manajemen stok yang lebih baik, keamanan dan kepatuhan, meningkatkan efisiensi skalabilitas. Box picker memiliki desain modular yang memungkinkan penyesuaian dan perluasan sesuai dengan kebutuhan instalasi farmasi, termasuk penyimpanan obat yang memerlukan suhu tertentu. Selanjutnya, meningkatkan alur kerja. Box picker menghilangkan hambat alur kerja dan meningkatkan produktivitas pengambilan. Selanjutnya dukungan untuk kepatuhan regulasi. Box picker mendukung kepatuhan terhadap standar seperti USP atau United States Pharmacopoeia untuk memastikan keamanan dan kualitas dalam steril dengan menyediakan akses yang aman ke ruang anti-room untuk obat yang sensitif pada suhu. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pasien. Dengan percepat proses pengambilan obat dan mengurangi waktu tunggu, box picker dapat meningkatkan kepuasan pasien. Yang terakhir ada penggunaan ruang yang optimal. Box picker memaksimalkan penggunaan ruang vertikal sehingga mengurangi kebutuhan ruang lantai. Berikut ada kekurangan dari box picker. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Terus yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Sistem ASRS memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan operasional yang lancar. Jika terjadi kerusakan, perbaikan memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Ketergantungan pada teknologi. Tergantungan yang tinggi pada teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem. Kebutuhan pelatihan personel. Perlu pelatihan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem ASRS. Fleksibilitas terbatas. Sistem ASRS mungkin kurang fleksibel dalam menangani perubahan mendadak.
dalam jenis atau volume barang yang disimpan. Ini bisa menjadi kendala dalam lingkungan yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih sharingnya. Hal yang menarik ya, bahwa ada box speaker gitu ya, yang kerjanya mirip-mirip intinya dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, yang berikutnya boleh saya minta yang mengerjakan medication therapy management dulu ya. 12, 13, 14 kalau memang masih memungkinkan waktunya. Boleh 12 dulu ya, Yan? Bisa Ibu, manajemen terapi. Bisa Ibu, ditunggu sebentar ya Bu. Oke. Selamat siang Ibu, izin untuk share screen. Iya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 12A akan menjelaskan topik yang kami angkat yaitu medication therapy management. Yang mana sebelumnya adalah medication therapy management adalah suatu pelayanan atau kelompok pelayanan yang optimal terhadap hasil terapeutik untuk masing-masing pasien yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil terapi yang diberikan kepada pasien. Yang diharapkan program ini dapat mengurangi resiko efek samping obat, interaksi antar obat, kejadian polifarmasi, serta masalah terkait pengobatan lainnya secara efektif. MTM berfokus pada proses perawatan yang berpusat pada pasien, bukan pada proses perawatan yang berpusat pada produk maupun individu. Mungkin di akhir saya akan menampilkan video mengenai medication therapy management. Kemudian adapun pelayanan kefarmasian dengan medication therapy management yang membantu apoteker atau tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Yang pertama ada peningkatan peran klinis, kemudian ada identifikasi dan penyelesaian masalah terkait obat, kemudian ada kolaborasi multidisipliner, dan dokumentasi yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya terkait contoh ini akan ditampilkan pada video di akhir. Kemudian sedangkan pada pasien ini tentunya akan meningkatkan pengelolaan pengobatan, deteksi dini masalah obat, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, dan juga efisiensi dan kualitas hidup. Adapun cara kerja dari medication therapy management ini terdapat beberapa kelompok inti atau komponen utama dari alur MTM yang dapat diamati pada gambar. Untuk penjelasannya, yang pertama ada medication therapy review atau MTR yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah terkait dengan obat yang dilakukan dengan konsultasi langsung antara pasien atau caregiver dengan apoteker. Kemudian personal medication report atau PMR yang pada tahapan akhir dari MTR, pasien akan menerima daftar lengkap semua pengobatan termasuk produk resep dan non-resep, herbal, dan suplemen makanan lainnya atau PMR, pasien yang akan diperbarui. Kemudian Medication Action Plan atau MAP adalah dokumen yang berpusat pada pasien yang dirancang sebagai panduan sederhana bagi pasien untuk merinci pengobatan dan masalah kesehatan mereka. Kemudian yang keempat ada Intervention and or Referral, yang mana selama kunjungan MTM, apoteker menyediakan layanan konsultasi dan melakukan intervensi untuk mengatasi masalah terkait pengobatan. Yang terakhir ada Documentation and Follow-up. Layanan MTM harus didokumentasikan secara konsisten untuk mengevaluasi kemajuan pasien, tujuan penagihan, dan memberitahu penyedia layanan kesehatan lain tentang perawatan yang diberikan kepada pasien. Adapun hal-hal penting dalam manajemen medicine terapi manajemen adalah pendekatan yang berpusat pada pasien, tinjauan obat komprehensif, target yang jelas, kolaborasi antar profesi, pelatihan dan kompetensi tenaga kesehatan, edukasi pada pasien, pemanfaatan teknologi, tindak lanjut dan monitoring, dokumentasi dan evaluasi, dan akses ke sumber daya. Sedangkan adapun kelebihan dan kekurangan MTM, kelebihan yang pertama adalah optimalisasi hasil terapi, peningkatan kualitas hidup pasien, efisiensi biaya pengobatan, mengurangi risiko efek samping dan interaksi obat, meningkatkan kepatuhan pasien, dan adapun kekurangannya itu membutuhkan waktu dan sumber daya, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lebih lama, dan sumber daya tentunya sumber daya manusia dari penyedia pelayanan kesehatan, kemudian keterbatasan aksesibilitas, dan bergantung pada kolaborasi yang efektif. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya untuk share screen terkait video mengenai MTR.
Oke, boleh di stop videonya Ya, Ibu. karena bisa sampai besok ini kalau kita mau Ya, nonton. Nanti saya dimarahi Yayan ya, sekitar dan 4 menit sih Ibu teman-temannya. videonya. Ya, Mungkin itu teman-teman dia. nanti bisa lihat di PPT kami juga sudah kami tampilkan linknya untuk. Oke, terima kasih sharingnya. Oke, untuk yang belum presentasi mungkin bisa di pertemuan saya berikutnya mengambil jam saya gitu ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan presentasinya. Terkait medication therapeutic management ini yang perlu digarisbawahi letak teknologinya adalah bagaimana farmasis bisa meng-create gitu ya sebuah aplikasi ataupun sebuah sistem informasi untuk melaksanakan program MTM ini gitu ya. Idenya adalah MTM gitu ya. MTM ini adalah bagian dari pelayanan farmasi klinis kalau kita lihat ya bagaimana di review dan seterusnya. Nah, kenapa ini masuk bagian dari teknologi adalah bagaimana teknologi itu bisa diciptakan, di-create gitu ya bersama dengan si farmasis untuk bisa melaksanakan pelayanan MTM gitu idenya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, untuk presentasinya saya belajar banyak hari ini karena waktunya sudah mepet, sudah selesai gitu ya. Jadi saya harus akhiri. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu.